Alfiani bersama dengan Aziza Nuraini dari kelompok 10. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama itu tentang instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Nah, oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Nah, peneliti kualitatif sebagai human instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Nah, dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan belum pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Nah, menurut Nasution, dalam penelitian kualitatif ini tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Misalkan dalam masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang akan digunakan. Kedua itu teknik pengumpulan data. Nah, banyak bermacam-macam teknik pengumpulan data secara umum. Terdapat 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang observasi, pengumpulan data dengan observasi. Nah, banyak macam-macam observasi. Nah, yang pertama itu ada observasi partisipasif. Nah, dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang sedang diteliti, yaitu menggunakan sumber data penelitian. Nah, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa saja yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut melaksanakan suka dan dukanya. Nah, yang kedua itu yaitu observasi terus terang atau tersamar. Nah, dalam observasi ini peneliti melakukan pengumpulan data, menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Yang ketiga itu observasi tak berstruktur. Nah, dalam observasi ini penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Nah, fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif ini tidak berstruktur karena fokus penelitiannya belum jelas. Ada manfaat observasi. Menurut Patton dalam buku Nasution itu ada manfaat observasi. Yang pertama itu dengan observasi memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh di lapangan. Peneliti akan lebih mampu. Nah, yang kedua yaitu dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung sehingga kemungkinan peneliti menggunakan pendekatan induktif. Yang ketiga, dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu yang sedang diteliti. Nah, yang keempat itu dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga. Nah, yang kelima itu dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar
persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Nah, yang keenam itu pengamatan di lapangan. Peneliti tidak hanya mengumpulkan daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Ada objek peneliti atau objek observasi dalam penelitian kualitatif. Nah, ada 3 komponen, yaitu diantaranya satu tempat, yang kedua pelaku, yang ketiga aktivitas. Nah, yang pertama tempat, di mana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. Nah, misalkan dalam pendidikan bisa di ruang kelas. Nah, yang kedua itu pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu dalam penelitian, misalkan seperti seguru, kepala sekolah, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah aktivitas, di mana kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung, misalkan dalam kegiatan belajar mengajar. Tahapan observasi yaitu yang pertama observasi deskriptif. Observasi deskriptif dilakukan penelitian pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Nah, pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajahan umumnya dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian yang kedua, observasi terfokus. Nah, pada tahap ini peneliti sudah melakukan monitor observation, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Nah, observasi ini juga dinamakan observasi terfokus karena pada tahap ini peneliti melakukan analisis taksonomi sehingga dapat menemukan fokus. Nah, yang ketiga itu observasi terseleksi. Pada tahap observasi ini, peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bahas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azizah, yaitu tentang wawancara dan teknik pengumpulan data dengan dokumen, kemudian triangulasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yang telah disampaikan oleh Alfiani, yaitu masih tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Sebelumnya kita telah membahas tentang instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data berupa observasi. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data berupa wawancara, berupa dengan dokumen, dan yang ketiga yaitu triangulasi. Jadi, teknik pengumpulan data itu dalam sebuah penelitian ada 4. Yang pertama itu teknik pengumpulan data dengan observasi, yang kedua itu teknik pengumpulan data dengan wawancara atau interview, dan yang ketiga itu teknik pengumpulan data dengan sebuah dokumen. Yang keempat yaitu triangulasi. Oke, pembahasan yang pertama kita akan mengulas tentang teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita. Bahkan, wawancara merupakan hal yang sering kita lakukan. Nah, wawancara merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui dengan tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik. Atau wawancara merupakan suatu pertemuan 2 orang antara narasumber dan pewawancara untuk menggali sebuah informasi yang nantinya akan dijadikan suatu topik. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. Nah,
Wawancara ini dapat dilakukan oleh peneliti ketika peneliti ingin menggali secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses penelitiannya dari responden-responden tertentu. Nah, wawancara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur, yang kedua wawancara semi terstruktur, dan yang ketiga yaitu wawancara tidak terstruktur. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan formal atau wawancara yang langkah-langkah dan tata caranya adalah telah terstruktur dengan rapi dan berjalan secara formal. Pewawancara harus menyiapkan berbagai hal yang akan dilakukan ketika wawancara sesuai dengan pedoman wawancara, seperti pewawancara telah membawa dan menyiapkan bahan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Kemudian, pewawancara juga telah membaca atau mencari informasi-informasi dari bahan-bahan yang akan diwawancarai kepada narasumber tersebut. Nah, ketika pewawancara ini melakukan wawancara ke narasumber A dengan 10 pertanyaan, maka ketika mencari informasi yang lainnya ke narasumber B, pertanyaan tersebut sama dengan pertanyaan yang telah dilaksanakan kepada narasumber A. Artinya, pertanyaan dalam hal wawancara terstruktur ini telah dilaksanakan ataupun telah disusun dengan rapih dan secara tekstual. Ketika wawancara ini berlangsung, pewawancara tidak bingung lagi akan menanyakan apa kepada pewawancara. Itu merupakan wawancara terstruktur. Nah, kemudian yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur seperti namanya juga semi terstruktur atau bisa dikatakan dengan semi formal. Nah, wawancara ini terbilang agak santai ketika dilaksanakan ataupun ketika peneliti melakukan wawancara kepada respondennya. Wawancara semi terstruktur ini dilakukan untuk menggali sebuah informasi yang mendalam dari seorang responden yang dilakukan oleh seorang peneliti tertentu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Itu yang kedua, yaitu wawancara semi struktural. Dan yang ketiga yaitu wawancara tidak terstruktur. Seperti namanya, tidak terstruktur, artinya bebas. Nah, wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan tidak mengacu pada pedoman wawancara. Artinya, wawancara ini dilakukan dengan bebas tanpa harus membawa struktur pertanyaan terlebih dahulu. Dan pertanyaan-pertanyaan ini telah dipersiapkan dan telah terfikirkan oleh pewawancara. Wawancara ini dilakukan untuk menggali sebuah informasi yang lebih mendalam dan sangat mendalam sekali, sehingga pelaksanaannya dilaksanakan dengan tidak formal. Artinya, ketika pewawancara menggali sebuah informasi, maka agar narasumbernya tidak merasa gugup ataupun deg-degan, pewawancara melakukan teknik dengan cara wawancara secara bebas. Nah, di sana informasi-informasi yang didapat pun insya Allah akan lebih tergali dan pelaksanaan wawancara pun berjalan dengan efektif. Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan ketika pewawancara sudah memiliki garis-garis besar saja yang akan dilakukan ketika wawancara. Jadi, pewawancara itu sudah memiliki outline pewawancara untuk melakukan sebuah wawancara kepada narasumber atau kepada responden tentang suatu penelitian ataupun tentang hal-hal yang ingin diwawancarai mengenai pembahasan tertentu. Itu tentang wawancara tidak terstruktur atau wawancara secara bebas. Nah, kemudian
ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara, yaitu langkah-langkah wawancara. Menurut Lincoln dan Guba, ada 7 langkah yang harus diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama, menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilaksanakan. Jelas ya, ketika wawancara narasumbernya harus jelas, agar nanti di lapangan kita tidak bingung dalam menggali informasi. Yang kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Juga itu harus diperhatikan. Ketika nanti akan wawancara, misalkan kita tidak tahu apa yang harus diwawancara, maka itu hal-hal yang tidak boleh terjadi. Ketika wawancara akan dilaksanakan, kita harus mempersiapkan bahan-bahan untuk dilaksanakannya pewawancara atau bahan-bahan pokok permasalahan. Yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Nah, ketika wawancara berlangsung pun ada adab-adab yang harus dilakukan, yaitu seperti membuka alur wawancara. Nah, ketika wawancara itu tidak kita to the point kepada narasumber akan wawancara, tetapi kita juga melakukan alur pembuka terlebih dahulu ketika pewawancara mempersiapkan diri dan akan mewawancara kepada narasumber. Yang ketiga yaitu melangsungkan alur wawancara. Jelas ya, ini ketika proses wawancara berlangsung. Kemudian selanjutnya itu mengonfirmasi intisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Nah, ketika wawancara ini berakhir, maka nanti setelah selesai pewawancara itu mengonfirmasi kembali informasi-informasi yang digali ketika wawancara berlangsung tadi. Apakah benar-benar sinkron hasilnya dengan yang telah diucapkan, misalkan hasil rekamannya atau tulisannya, dilihatkan kembali kepada narasumber. Takutnya ada informasi yang tidak sinkron. Nah, dan yang keenam yaitu menuliskan hasil wawancara dalam catatan lapangan. Nah, ketika wawancara berlangsung, kita tidak mungkin merekam semua informasi yang dikeluarkan oleh narasumber dengan ingatan kita dari A sampai Z. Oleh karena itu, kita harus memerlukan catatan atau kamera untuk melakukan recording. Untuk seperti berkaitan dengan nomor 5 sebelumnya, yaitu untuk kesesuaian informasi yang telah didapatkan dari responden tertentu. Dan yang ketujuh yaitu mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat wawancara. Alat-alat wawancara yaitu yang pertama buku tulis, yang kedua kamera, ketiga yaitu tape recorder. Wawancara berlangsung ini dengan efektif tentunya nanti hasilnya akan diperlihatkan ataupun merupakan sebuah informasi yang kita cari. Nah, tentunya dengan menggunakan alat-alat ini kita akan mempermudah mengingatkan kembali informasi yang telah disampaikan oleh responden tersebut dan menghindari ketidaksinkronan informasi. Yang pertama yaitu tadi tentang buku catatan, yang kedua kamera, yang ketiga tape recorder. Itu merupakan alat-alat dalam pelaksanaan wawancara. Pembahasan selanjutnya yaitu mencatat hasil wawancara. Mungkin hal ini telah diulas pada pembahasan sebelumnya, yaitu pewawancara harus mencatat hasil wawancara dari informasi yang telah diterima dari responden tersebut. Mencatat hasil wawancara ini berfungsi untuk melihat ataupun menyimpan informasi yang telah didapatkan. Dan nantinya ketika misalkan kita lupa informasi yang telah disampaikan, nah kita bisa melihat hasil catatan wawancara ini. 3 yaitu teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Misalkan dokumen yang berbentuk tulisan biografi, peraturan, dan kebijakan. Ada juga dokumen yang berbentuk gambar, misalkan catatan harian atau sejarah kehidupan. Yang
cerita, misalkan foto, gambar hidup, ataupun sketsa dan lain-lain. Ada juga dokumen yang berbentuk patung. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari bentuk karya ataupun karya seni yang dapat berupa gambar untuk penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Ini merupakan suatu teknik pendukung dari teknik-teknik sebelumnya ketika peneliti itu ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi, maka dilakukan dengan teknik pengumpulan data dokumen ini. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah dan di tempat kerja, atau bahkan di lingkungan masyarakat. Nah, hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila dilakukan dengan pendukung-pendukung ataupun foto-foto karya tulis akademik dan seni yang ada dari responden-responden ataupun dari sumber-sumber tertentu. Yang keempat yaitu triangulasi. Nah, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber yang ada dalam data. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Nah, tujuan dari triangulasi ini adalah bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Nah, triangulasi ini merupakan gabungan dari teknik-teknik pengumpulan data yang sebelumnya, yaitu dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut dari informasi yang telah didapatkan oleh peneliti dari seorang responden tersebut. Nah, itu merupakan pembahasan tentang teknik pengumpulan data berupa wawancara, teknik pengumpulan data dengan dokumen, dan yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Kesimpulannya pada pembahasan kali ini yaitu tentang instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti yaitu peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi sebagai beberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian sehingga terjun ke lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Nah, macam-macam teknik pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama, teknik pengumpulan data dengan observasi. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan wawancara. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dan yang keempat itu triangulasi. Demikian pembahasan dari kelompok 10. Saya dan Alfiani mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang akan berdiskusi, kami tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat dan tetap stay at home. Oke? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.